Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah seperti ini: datang, dengar, serta alami kuasa dan zaman Tuhan. Datang, dengar, lalu alami kasih Tuhan, alami jamahan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara baca seluruh ayat pasal 6 ayat 17 sampai 19, saudara akan menemukan 3 kesimpulan ini. Pertama, bahwa saudara akan menemukan dalam cerita hari ini ada 2 tipe kelompok, ada 2 tipe perkumpulan, atau saya sebut perkumpulan orang beribadah kepada Tuhan, yaitu ada orang yang datang. Perhatikan, ada 2 tipe manusia ini. Pertama, ada orang itu sudah datang berkumpul untuk beribadah. Lalu dia juga dengar firman Tuhan seperti saudara hari ini, pagi ini. Dia juga dengar firman Tuhan, tapi pulang di dalam hidupnya tidak terjadi sesuatu. Tapi ada kelompok yang kedua. Dia datang kumpul seperti kita, ibadah begini. Dia kumpul, dia ibadah, dia dengar firman Tuhan, sama dengan kelompok pertama. Tapi pulang saudara, dia merasakan, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita belajar setiap minggu. Saudara datang, mungkin saudara betul datang, sama dengan firman Tuhan, ada perbedaan nanti di akhirnya. Saudara mengalami Tuhan atau saudara tidak mengalami Tuhan. Padahal setiap orang, kalau saudara baca di Alkitab, selalu mereka yang berjumpa dengan Tuhan, sesuatu terjadi. Bartimeus ketemu Tuhan, sesuatu terjadi. Rasul Paulus ketemu Tuhan, sesuatu terjadi. Kalau saudara datang setiap minggu lalu sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu, Anda harus bertanya besar, apakah saya sedang kumpul ketemu Tuhan, atau saya hanya kumpul ketemu jadwal ibadah? Kalau saudara hanya ketemu jadwal ibadah, akan ditandai bahwa hidupmu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi kalau saudara berjumpa Tuhan, harusnya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup. Katakan amin. Nah, kalau begitu, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, lu ke sana dulu, Desti. Ada poin ketiga yang saya mau sampaikan. Mengapa 2 hal itu bisa terjadi? Padahal sama-sama datang dengan firman Tuhan, datang ketemu Tuhan, tapi ada satu di zaman Tuhan, ada satu mengalami Tuhan, dan ada satu tidak. Saya tanya saudara, saudara selama ini datang pada Tuhan, saudara alami Tuhan tidak? Kalau saudara tidak alami Tuhan, maka saudara menjadi orang yang sia-sia kumpul-kumpul begini. Karena itu saudara, saya coba bawa saudara untuk lihat ayat ini, Lukas pasal 6, 3 ayat saja, tapi saya diberkati sekali. Lalu ia, maksudnya Yesus, turun. Kata lalu ia berarti ada satu peristiwa sebelumnya. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, saudara menemukan Yesus baru saja pilih murid-muridnya untuk mengiring dan mengikuti dia. Lalu dikatakan lalu ia turun dengan mereka. Siapa mereka? Para murid. Dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar. Ingat, kita ini juga kumpul sejumlah besar kita ini. Di situ berkumpul sejumlah besar dan murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang. Perhatikan kata ini, yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Kalau saya terjemahkan, saudara, ada yang datang dari Guanino, Oibupo, Oipura, TDM, tapi harus datang, dengar, lalu alami Tuhan. Kalau Anda hanya datang, dengar, tidak alami Tuhan, sia-sia Anda buang-buang waktu datang pada Tuhan. Apa maksudnya? Kita baca ayat selanjutnya. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Lihat kata ini, datang dia untuk apa? Untuk dengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Lihat apa yang terjadi. Kesembuhan terjadi ketika orang ketemu apa? Tuhan, betul ya, datang pada Tuhan,
dengar Tuhan, lalu kata Alkitab yang bilang penyakit mereka semua disembuhkan. Ayat 19, perhatikan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena itu ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan perhatikan kata ini, dan semua orang itu disembuhkan Tuhan. Tapi banyak kali kita sama-sama datang di gereja yang sama, di ibadah yang sama, kumpul di tempat ibadah yang sama, tapi tadi tidak semua orang dijamah Tuhan. Di menurut Alkitab menarik, semua jumpa Tuhan, semua dengar Tuhan. Tapi yang menarik, kalau saudara baca di dalam cerita-cerita Injil, jarang-jarang terjadi model begini. Kalau saudara datang di kolam Bethesda, dalam cerita kolam Bethesda, hanya ada satu orang yang disembuhkan. Kalau saudara lihat Yesus berjalan di satu jalan, hanya ada Bartimeus yang disembuhkan. Tapi heran ajaibnya dalam catatan ini kata Alkitab, semua orang dijamah Tuhan, semua orang disembuhkan Tuhan. Ada pertanyaan untuk gereja kita. Sama-sama duduk pagi ini, sama-sama duduk dalam kebaktian ini. Saya tanya saudara, jangan sampai saudara pulang lalu saudara hanya dengar, lihat ini orang menangis di jamaah Tuhan. Oh, saya tidak. Ada pertanyaan. Apakah Tuhan itu adalah Allah yang suka memilih-milih orang? Tidak. Menurut catatan, semua orang dijamah Tuhan. Kalau begitu, kenapa tadi saya bilang ada kelompok yang dijamah Tuhan, padahal sama, datang dengar, tapi satu pulang tanpa mengalami Tuhan, satu datang pulang dengar juga, tapi pulang mengalami Tuhan. Periksa baik-baik hidup kita. Dan saya mau kita periksa dengan 3 hal ini. Adakah ini dalam hidup saudara? Kalau saudara ada, tapi tidak mengalami sesuatu, mungkin lebih selidiki lebih dalam lagi. Kemungkinan kita belum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Menarik, Alkitab tidak selalu bicara semua orang, tapi hari itu semua orang. Dan saya percaya semua kita bisa mengalami Tuhan. Amin. Tapi ada persoalannya. Kenapa ada orang gampang dijamah Tuhan dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah perkumpulan ibadah, ada yang kering-kering saja, tidak alami sesuatu, pulang sama. Maaf, dari penjahat tetap penjahat, dari pemberontak tetap pemberontak. Mari kita lihat. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan saudara-saudara bahwa kalau saudara baca ayat 17, ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika mereka kumpul itu, saudara perhatikan, kalau saudara baca ayat 17, setelah dia pilih para murid, dia turun ke satu tempat datar, kata Alkitab dalam ayat 17. Lalu Alkitab bilang begini, di situ dia berhenti. Apa artinya? Kenapa dia berhenti? Satu waktu Bartimeus panggil dia, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Tapi Alkitab bilang apa? Dia terus berjalan. Tapi menarik sekali, kumpulan ini menghentikan langkah Tuhan. Seolah-olah Tuhan begini, saya tidak mau jalan, saya mau kerjakan sesuatu di kumpulan ini. Pagi ini harus jadi doa yang sama. Ketika Tuhan sedang rela kita dengan hadiratnya, bilang, saya mau. Tuhan berhenti di sini dan dia bekerja untuk kita. Kasih tepuk tangan itu. Yang kedua, dia menyembuhkan penyakit mereka. Saya selalu berbicara penyakit itu ada 2. Penyakit itu selalu ada 2. Dalam konteks ini penyakit secara fisik, betul? Tapi saudara-saudara, perubahan zaman Tuhan itu juga berlaku atas kesembuhan rohani. Ada banyak orang sembuh dari penyakit fisik, tapi rohaninya tidak pernah dipulihkan. Contoh, ada orang sembuh dari sakit, tapi ya dosa tetap dosa, hidup jahat tetap jahat. Saya merasa bahwa kalau ada orang itu ketemu Tuhan, hidupnya tidak makin jahat, hidupnya makin berubah. Hidupnya bukan makin berontak, hidupnya makin taat dan bukan makin berontak. Amin. Kalau ada orang sampai bilang gini, kok kenapa itu orang rajin ibadah, tapi hidup sama,
Saya mau kasih tahu saudara satu saja. Anda mungkin hanya datang, Anda hanya mungkin dengar, tapi Anda tidak ketemu Tuhan dalam hidup saudara. Sebab orang ketemu Tuhan, tadi saya bilang harus ada sesuatu yang terjadi. Pemulihan fisik terjadi, tapi yang paling penting pemulihan rohani pasti terjadi. Amen. Jadi orang yang dulu tidak cinta Tuhan harus dia makin hari makin cinta Tuhan. Orang yang dulu kurang serius ikut Tuhan, makin serius ikut Tuhan. Kalau saudara baca seluruhnya, ada kuasa, dia bilang gini, dia ada catatan begini. Kalau di dalam ayat yang ke-18 dia bilang gini, untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang diras oleh roh-roh jahat. Orang yang paling jahat sekalipun, saudara lihat itu kepala pasukan yang pimpin untuk paku dia. Waktu ketemu Yesus dia bilang, sungguh orang ini orang benar, pulih. Jadi kalau ada orang jahat tetap jahat, saya takut Anda hanya datang, tapi kemungkinan Anda tidak dengar. Kalaupun Anda dengar, Anda abaikan, sehingga Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akibat dari tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak heran kita sama saja. Amin. Kalau saudara baca ayat 19 dia bilang gini, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkan. Menurut saya ayat 3 pasal 19 atau ayat 19 menurut saya adalah itu muncul dari dua ayat tercamat. Datang, dengar, bukan sekadar dengar, tapi dengar dengan sungguh-sungguh, dan tanda dari orang dengar sungguh-sungguh dia melakukannya. Waktu dia melakukannya ayat 19 begini, dan semua orang, siapa semua orang ini? Semua orang ini bukan semua orang dalam artian manusia semua, tapi semua orang saya sebut adalah semua orang yang saya tambahkan, yang datang sungguh-sungguh pada Tuhan dan dengar suara Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya tanya saudara, selama ini saudara datang sungguh-sungguh atau tidak? Jawab di dalam hati saudara. Saudara dengar sungguh-sungguh atau tidak? Nanti kita akan lihat ciri orang yang datang sungguh-sungguh dengan dengar sungguh-sungguh itu nanti kelihatan. Tapi sebelumnya mari kita lihat bahwa pada harinya saudara mengerti saya bilang sesuai dengan tema tadi, datang, dengar, pasti Anda alami kuasa Tuhan, pasti Anda alami sesuatu dari Tuhan. Nah,